Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua. Dalam e-learning kali ini, MFK yang merupakan salah satu bab dari standar akreditasi yang ada di rumah sakit kita, yang selalu kita aplikasikan setiap harinya. Salah satu programnya adalah pendidikan, pelatihan, dan edukasi pada karyawan. Dan kali ini kami dari Komite K3MF akan menjelaskan program-program yang ada di dalam peraturan maupun standarisasi MFK terkait ketiga rumah sakit. MFK sendiri adalah manajemen fasilitas keselamatan yang merupakan salah satu bab dari standarisasi akreditasi nasional rumah sakit. Hal ini berdasarkan dari peraturan dan undang-undang ketiga rumah sakit. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian yang kedua adalah Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 mengenai ketiga rumah sakit, dan yang berikutnya adalah standar akreditasi rumah sakit. Tujuan dari program-program ini dan juga e-learning MFK ini adalah untuk memahami konsep keselamatan dan keamanan di rumah sakit, kemudian mengidentifikasi B3 atau bahan berbahaya beracun dan cara penanganannya. Yang berikutnya adalah menggunakan APAR dan melakukan evakuasi jika terjadi kebakaran. Dan yang keempat adalah bagaimana tata cara pelaksanaan prosedur tanggap bencana internal dan eksternal. Keamanan dan keselamatan rumah sakit merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya satu pihak saja, apakah tim keamanan atau tim kontrak maupun yang lainnya. Tapi ini merupakan tanggung jawab bersama karena keselamatan atau safety itu adalah suatu program perlindungan dari risiko cedera atau kecelakaan akibat proses pelayanan yang ada di seluruh lingkungan rumah sakit. Dan ini menyangkut seluruh masyarakat rumah sakit. Jadi bukan hanya SDM atau pasien, tapi seluruh masyarakat rumah sakit termasuk tenan-tenan, kemudian pendamping pasien, dan pihak-pihak lainnya. Keamanan dan sekuritas merupakan perlindungan dari ancaman pihak luar seperti pencurian, penculikan, kekerasan, bullying, sabotase, ataupun teror-teror lainnya seperti teror bom maupun yang lainnya. Kita akan mempelajari tujuan program keselamatan apa aja, yaitu satu, menciptakan lingkungan yang bebas dari cedera bagi pasien, staf, dan pengunjung. Yang kedua adalah mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, khususnya untuk SDM rumah sakit. Yang ketiga, melindungi aset dan fasilitas rumah sakit. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas pelayanan melalui lingkungan yang aman, nyaman, sehingga setiap orang yang masuk ke dalam rumah sakit ini dapat merasakan keamanan dan kenyamanannya. Adapun bahaya-bahaya potensial yang ada di lingkungan rumah sakit kita terdiri dari bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial, di mana bahaya-bahaya tersebut berasal dari seluruh pelayanan yang ada di rumah sakit kita, yaitu Rumah Sakit Awe Syahrani. Seperti fisika, itu adalah bahaya yang berupa radiasi, kebisingan, pencahayaan, dan lainnya. Kemudian bahaya potensial kimia yang berasal dari HANSRAP, kemudian yang berasal dari alat-alat kebersihan, bahan-bahan kebersihan, dan yang lainnya. Kemudian untuk bahaya biologi, ini dapat berasal dari bakteri, virus, jamur,
maupun juga parasit-parasit serta faktor lingkungan seperti ular, biawak, kecoa, nyamuk, dan yang lainnya. Kemudian untuk bahaya potensial ergonomi, ini dapat kita lihat saat kita mulai menerima pasien, ambulansi pasien, transport pasien, pemeriksaan, pelayanan-pelayanan kepada pasien dan maupun pelayanan pada masyarakat lainnya. Kemudian untuk bahaya psikososial, kita dapat lihat bahwa mulai dari antrian awal pintu masuk rumah sakit, baik poli, klinik maupun berasal dari instalasi gawat darurat, itu merupakan pintu terdepan yang banyak sekali faktor-faktor psikososialnya kepada masyarakat maupun sesama SDM rumah sakit. Dan kita harapkan bahaya-bahaya potensial tadi dapat kita lakukan pengendaliannya melalui manajemen risiko. Pengendalian dengan manajemen risiko ini kita mulai dari eliminasi atau hilangkan bahaya. Contohnya adalah mencuci tangan, kemudian 5 momennya, dan juga menghilangkan bahaya-bahaya lainnya yang ada di sekitaran pelayanan di Rumah Sakit Awai Syahrani. Kemudian untuk substitusi adalah mengganti dengan yang lebih aman. Contohnya, semua bahan-bahan yang digunakan untuk kebersihan yang dilaksanakan oleh petugas kebersihan atau cleaning service itu adalah bahan-bahan yang ramah lingkungan, ramah anak, dan ramah bagi masyarakat umum. Kemudian untuk rekayasa teknik, kita telah lakukan untuk desain-desain rumah sakit, di mana rumah sakit memiliki peralatan-peralatan maupun alat penunjang seperti WC atau toilet yang khusus untuk disabilitas, jalanan menurun yang dilengkapi dengan pengaman atau pegangan tangan, handrail, dan yang lainnya. Untuk pengendalian administrasi, ini berkaitan dengan pedoman, prosedur, peraturan, dan juga pengaturan shift kerja. Dan yang terakhir adalah alat pelindung diri yang kita sediakan sesuai dengan standarisasi pelayanan masing-masing unit. Ini adalah contoh dari alat pelindung diri, tetapi masing-masing unit dengan tingkat risiko yang berbeda-beda akan memiliki alat pelindung diri yang berbeda-beda juga. Yang berikutnya adalah tentang keamanan rumah sakit. Keamanan rumah sakit memiliki program di mana pencegahan atau pengidentifikasian orang-orang yang tidak berwenang masuk ke daerah area terbatas rumah sakit, seperti ICU, IGD, farmasi, laboratorium, reka medik, dan yang lainnya. Dan keamanan rumah sakit dilengkapi oleh sistem CCTV sentral dan akses-akses pintu terbatas. Keamanan rumah sakit juga turut serta melakukan penanganan pasien keluarga yang terindikasi melakukan kekerasan, bullying, dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat rumah sakit, khususnya SDM rumah sakit. Keamanan rumah sakit juga berusaha mengantisipasi pencurian dan penculikan bayi. Pencuriannya mulai dari pintu masuk, parkiran, kemudian IGD, terus di ruang pelayanan, ruang administrasi, itu menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab bagi keamanan rumah sakit. Yang harus staf lakukan untuk mendukung program keamanan rumah sakit adalah setiap SDM rumah sakit atau setiap karyawan rumah sakit wajib mengenakan ID card saat bekerja di Rumah Sakit Awai Syahrani untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Laporkan orang yang mencurigakan, baik mencurigakan ke arah indikasi pencurian maupun penculikan anak atau bayi kepada pihak berwenang yaitu tim sekuritas atau tim keamanan rumah sakit. Setiap SDM rumah sakit berkewajiban untuk bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data-data pasien, sehingga data dan rekam medik pasien itu menjadi rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. B3 atau bahan berbahaya dan beracun ini merupakan
suatu bahan kimia dan juga bahan biologi lainnya yang memiliki kriteria maupun karakteristiknya masing-masing. Ada yang mudah meledak atau eksplosif, ada yang mudah terbakar, ada yang beracun atau toksisitasnya tinggi, ada yang mengganggu kesehatan, bersifat korosif maupun iritatif, dan banyak juga yang berbahaya bagi lingkungan atau ekotoksik. Dan bahan-bahan B3 tersebut itu ditandai oleh simbol-simbol B3 berikut ini. Jadi jika teman-teman melihat adanya tanda-tanda seperti ini, silakan dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku saat melakukan penanganannya atau penggunaannya. Termasuk penyimpanannya kami telah sediakan di lemari khusus B3. Dan untuk penyimpanan dan penyusunannya telah dilakukan ataupun dipisahkan sesuai dengan sifat-sifat dan karakteristik dari B3 itu sendiri. Adapun pengelolaan tumpahan bahan berbahaya beracun, kami telah menyediakan spill kit untuk ditempatkan di masing-masing ruangan. Silahkan dicek di masing-masing ruangan apakah spill kitnya masih tersedia lengkap, tidak expire, dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Silahkan dicek dan dilaporkan kepada kepala ruangan untuk ditindaklanjuti jika spill kit ternyata tidak sesuai dengan standar yang ada. Jenis-jenis spill kit yang ada di Rumah Sakit Awe Syahrani, yaitu ada spill kit oil atau minyak, di mana spill kit oil ini ada dua, yaitu spill kit oil rumah tangga yang kami tempatkan di instalasi gizi, dan spill kit industri yang kami tempatkan di IPSRS. Spill kit asam basa ini berkaitan dengan B3 asam basa yang kami tempatkan di beberapa instalasi yang berkaitan dengan penggunaan asam basa seperti forensik, laboratorium patologi anatomi, laboratorium patologi klinik, dan yang lainnya. Untuk spill kit cairan infeksius, kami telah menempatkan di seluruh layanan perawatan di Rumah Sakit Awe Syahrani karena hal ini memudahkan jika terjadi tumpahan cairan infeksius di ruang perawatan. Untuk spill kit merkuri, kita telah tidak menyediakan kembali karena kan semua barang-barang atau bahan-bahan yang ada mengandung merkuri telah di recall system dan dimusnahkan melalui SOP yang berlaku sesuai peraturan Kemenkes. Untuk spill kit kemoterapi, kami telah menyediakan dan ditempatkan pada farmasi kemoterapi sebagai tim pengelola persiapan obat kemoterapi dan di ruang perawatan kemoterapi. Untuk spill kit radioaktif, kami juga menyediakan dan menempatkannya di ruangan-ruangan yang ada pelayanan radioaktif seperti kedokteran nuklir, radioterapi, dan juga radiologi. Cara penanganan tumpahan B3, yang pertama, sebelum bertindak, silakan lindungi diri dengan penggunaan APD sesuai dengan yang tersedia di spill kit tadi. Kemudian, informasikan pada orang sekitar agar tidak lalu lalang saat kita melaksanakan tindakan penanganan tumpahan B3. Identifikasi bahan yang tumpah untuk kita penanganannya menggunakan spill kit yang mana, apakah infeksius ataupun radioaktif ataupun yang lainnya. Pada pelaksanaannya, silakan pasang pembatas area agar tidak terinjak atau meluasnya tumpahan B3 tersebut. Gunakan spill kit sesuai tata cara atau SOP yang ada di kotak spill kit. Buang sisa ataupun sampah dari penanganan spill kit tadi kepada limbah B3 yang telah ditentukan. Laporkan kejadian penanganan tumpahan B3 kepada atasan langsung atau kepala ruangan maupun kepada K3 rumah sakit. Penyimpanan dan pembuangan yang aman, kita sarankan disimpan di ruang khusus yang terkunci dan
berventilasi yang baik. Wadah limbah infeksius harus kedap dan berlabel. Tidak boleh digunakan oleh limbah-limbah yang lainnya, khusus untuk limbah infeksius. Limbah B3 tidak boleh tercampur dengan limbah domestik. Hanya pihak berizin yang boleh mengangkut limbah B3. Dan di sini kita telah menetapkan SOP dan juga nama-nama transportir yang terdaftar. Pastikan manifest limbah B3 diisi lengkap. Berikut adalah emergency code yang ada di Rumah Sakit AW Syahrani. Kode blue untuk kegawat daruratan medis atau resusitasi. Kode red ini untuk kode warna kebakaran atau siaga bencana kebakaran. Kode purple atau kode ungu untuk evakuasi. Kode black untuk ancaman bom. Kode yellow untuk tumpahan B3. Kode gray ini untuk bahaya psikososial seperti pencurian, bullying, kekerasan, kehilangan, dan yang lainnya. Kode pink untuk penculikan bayi atau anak. Kode orange untuk disaster dan kedaruratan massal baik internal maupun eksternal. Dan kode white untuk kegagalan utilitas seperti tidak tersedianya air dalam jangka waktu lama, kemudian tidak tersedianya pasokan listrik dalam jangka waktu lama. Cara mengaktifkan kode emergency, silakan hubungi extension 143 melalui telepon ruangan. Khusus kode blue, hubungi security dan juga tim code blue di extension 456. Adapun kode pink mengacu pada panduan kesiapsiagaan penculikan bayi atau anak, dan hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, waktu hilang diculiknya atau terlihatnya seseorang mencurigakan membawa anak atau bayi. Kedua, keadaan bayi atau anak saat diculik, apakah terpasang infus, meronta, menangis, atau yang lainnya. Dan ke arah mana eh, terindikasinya atau dicurigainya seseorang membawa anak atau bayi tersebut. Sehingga akses keluar masuk dari rumah sakit dapat kita pantau dan kita tutup untuk mencegah orang yang dicurigakan tersebut melarikan diri. Kemudian, pengunjung yang tidak terdata harus kita tata laksana dengan segera dan aktifkan alarm kode pink ke 143 di mana petugas dapat dihubungi segera. Kode orange, yaitu panduan kesiapsiagaan banjir, hal-hal yang harus diperhatikan adalah arus air, benda-benda yang hanyut, binatang yang berbahaya seperti kecoa, kemudian ular, biawak, monyet, dan yang lainnya masuk ke dalam ruangan, kita harus cegah segera. Lantai keramik yang licin juga menjadi perhatian agar tidak terjadi kecelakaan baik dari petugas maupun masyarakat rumah sakit lainnya. Kemudian peralatan listrik yang menghasilkan sumber kelistrikan diharapkan tidak berada di daerah-daerah yang terkena atau rawan banjir, yaitu di lantai maupun di tempat-tempat yang kurang dari 50 cm dari lantai. Ini adalah contoh hewan-hewan yang akan kemungkinan masuk ke ruangan saat hujan deras. Untuk kode red atau kode merah, ini adalah kesiapsiagaan kebakaran. Apabila menemukan sumber api, segera padamkan dan minta petugas terdekat untuk melakukan pertolongan ataupun ke tim code red yang ada di papan code red. Petugas helm merah memberitahu anggota tim code merah atau code red di ruangan emergency response team untuk bertugas sesuai tugasnya masing-masing. Di sini tim code red terdiri dari helm putih, helm merah, helm kuning, dan helm biru. Di mana helm putih yang bertugas untuk mengaktifkan kode merah dengan menelpon security line di extension 143. Kemudian langsung berusaha mengevakuasi dokumen-dokumen prioritas. Dokumen prioritas yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan pasien, SOP, dan yang lainnya. Kemudian petugas helm merah akan segera melaksanakan tugas memadamkan api dengan menggunakan apar maupun hidran terdekat.
Petugas helm kuning merupakan koordinator untuk mengarahkan seluruh masyarakat rumah sakit yang ada di ruangan tersebut atau di lokasi kejadian ke arah titik kumpul, di mana prioritas dari pasien untuk GCS 11-15 cukup diarahkan oleh tim kode merah, yaitu khususnya helm kuning, kemudian GCS 6-10 dibantu, dan GCS 1-5 kita catat dan menjadi perhatian khusus untuk dievakuasi oleh tim damkar maupun tim kodrat yang khusus lainnya. Kemudian petugas helm biru bertugas untuk mengevakuasi aset-aset atau peralatan, terutama yang prioritas adalah yang berhubungan dengan keselamatan pasien ataupun penunjang-penunjang alat pasien lainnya. Ini adalah papan kodrat yang terdiri dari siapa yang bertugas sebagai koordinator API, evakuasi orang, dokumen, dan aset pada shift pagi, pada shift siang, dan pada shift malam. Tanggalnya serta ruangannya tercantum di sana. Sumber-sumber bahaya kebakaran di rumah sakit bisa terjadi akibat sumber api terbuka seperti kebocoran oksigen, kompor, alat pemanas, dispenser, dan yang lainnya, ataupun beban listrik yang tinggi dari alat medis yang menyala atau memang diaktifkan selama 24 jam, kemudian bahan-bahan yang mudah terbakar seperti alkohol dan obat-obatan lainnya, kemudian kelemahan maupun kekurangan yang lainnya yang berkaitan dengan bahaya kebakaran adalah pasien dengan mobilitas yang terbatas, yang GCS-nya kurang dari 5 ataupun yang menggunakan peralatan medis lainnya yang sulit dievakuasi. Dan juga kepanikan pengunjung dan staf menyebabkan kepadatan lokasi menuju arah titik kumpul. Kebakaran di rumah sakit menjadi darurat tingkat tinggi karena menyangkut pasien yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, khususnya yang menggunakan alat bantu medis lengkap. Ini adalah petunjuk penggunaan APAR, alat atau alat pemadam api ringan, di mana pertama kita harus cek regulatornya, apakah di jarumnya di arah yang hijau. Jika jarum di arah yang hijau, maka APAR tersebut layak digunakan. Kemudian tarik pin kunci pengaman yang ada di APAR tersebut. Kemudian arahkan nozzle ke dasar api, tekan tuasnya, dan sapukan nozzle dan arah dari isi APAR tersebut ke sumber api dengan berjarak kurang lebih 1 meter ke seluruh sisi dari sumber api tersebut. Saat terjadi kebakaran, ingat tetap tenang, jangan panik. Segera hubungi security line di 143. Jika api kecil, padamkan dengan APAR. Jika tidak teratasi, segera evakuasi bersama dengan seluruh masyarakat rumah sakit yang ada di daerah tersebut. Bantu seluruh masyarakat rumah sakit menuju titik kumpul. Ini adalah alat-alat proteksi kebakaran aktif yang ada di Rumah Sakit Awe Syahrani. Ada APAR, ada heat detector, ada smoke detector, dan ada sprinkle yang akan mengeluarkan air, serta ada hidran. Hidran ini ada dua, ada hidran indoor yang di tembok-tembok unit pelayanan, dan ada hidran outdoor yang ada di taman-taman maupun zona-zona dekat dengan gedung-gedung. Ini adalah alat proteksi kebakaran pasif yang menjadi penunjang saat terjadinya kebakaran. Ada pintu darurat tangga dan juga ada ram darurat yang diperkhususkan untuk pasien-pasien yang menggunakan tempat tidur berangkar maupun kursi roda. Di seluruh rumah sakit dilengkapi oleh petunjuk-petunjuk ke arah jalur evakuasi. Silakan dipelajari ruangan-ruangan Anda, di mana arah evakuasi, dan juga pintu kemana ataupun titik kumpul mana yang dituju.
Teknik evakuasi pasien, kita prioritaskan pasien dengan mobilitas terbatas atau GCS 6 sampai 10 dibantu sepenuhnya seperti pasien ICU, pasien bedah dan yang lainnya. Gunakan kursi evakuasi atau tandu untuk pasien non-ambulansi. Jangan gunakan lift saat kebakaran. Tutup pintu ruangan untuk mencegah asap masuk ataupun tetap tenang dan menuju ke arah titik kumpul evakuasi. Di Rumah Sakit Awe Syahrani, kita memiliki 6 titik kumpul. Pertama adalah depan gedung utama, depan IGD, depan IPSRS, di halaman Teaching Center, halaman Pavilion Teratai 2, dan depan gedung Poliklinik. Ini adalah rambu-rambu titik kumpul evakuasi darurat. Perhatikan posisi kerja ataupun posisi Anda saat ini, ke arah mana titik kumpul dan jalur evakuasinya. Sesuai dengan titik kumpul evakuasi di Rumah Sakit Awe Syahrani yang jumlahnya 6. Penanganan bencana di rumah sakit adalah kejadian yang luar biasa yang dapat menyebabkan terganggunya pelayanan rumah sakit dan memerlukan penanganan khusus. Jenis bencana sendiri ada internal maupun eksternal, yaitu kebakaran, blackout, ledakan, kerusuhan, kekerasan, bullying, kebocoran gas, dan yang lainnya. Jenis bahaya eksternal seperti banjir, kemudian kecelakaan massal, dan yang lainnya. Peran staf saat bencana, staf seluruh rumah sakit diharapkan tenang dan jangan panik. Dengarkan instruksi dari komandan tanggap darurat, aman diri, kenali peran Anda dalam tim, apakah sebagai evakuasi medis, evakuasi peralatan, evakuasi dokumen, ataupun yang lain. Bantu pasien ke arah titik kumpul. Gunakan APD yang sesuai dan laporkan kondisi ke pusat komando. Berikut adalah nomor telepon-telepon penting yang ada di rumah sakit kita sesuai dengan kode-kode emergensinya, di mana yang tertera seperti kode merah itu di security line 143, kode blue di 456, kode green di 337, kode yellow di 351, dan kode white di 212. Komunikasi efektif saat darurat. Gunakan bahasa yang jelas dan singkat. Sampaikan apa yang terjadi, di mana lokasi kejadian, siapa yang terlibat, dan apa saja yang dibutuhkan. Hindari hoax dan informasi yang tidak jelas. Salurkan informasi melalui komandan tanggap darurat. Keselamatan kita adalah tanggung jawab kita semua, baik dokter, perawat, bidan, cleaning service, administrasi, teknik, semua staf maupun seluruh masyarakat rumah sakit. Rumah sakit aman, pasien nyaman, staf selamat. Setiap dari kita adalah pahlawan kesehatan, pahlawan keselamatan. Satu tindakan kecil dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan bukan dari biaya saja, tapi merupakan investasi hidup. Mari kita budayakan keselamatan dan kesehatan di rumah sakit kita. Terima kasih, selamat bekerja dan utamakan kesehatan dan keselamatan saat bekerja. Berikut adalah post-test dari e-learning ini. Silahkan scan barcode QR-nya dengan HP masing-masing untuk mengerjakan post-test dari e-learning MFK ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua.